Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Rizky Febriani, SK 12008, PSIK semester 8 kelas A. Saya akan memberikan edukasi mengenai infak miokard. Adapun infak miokard merupakan nekrosis miokard yang berkembang cepat karena ketidaksinambungan antara suplai dan kebutuhan oksigen otot-otot jantung. Hal ini biasanya disebabkan oleh pembentukan trombus oleh trombosis. Infak miokard akut sangat mengkhawatirkan karena sering berupa serangan mendadak dan tanpa ada keluhan sebelumnya. Infak miokard menyebabkan ancaman hidup yang berbahaya karena timbulnya nyeri dada, kolaps, dan kematian yang mendadak. Penyakit IMA perlu penanganan yang komprehensif agar dapat memberikan pelayanan yang tepat terhadap pasien. Asuhan keperawatan yang baik dan benar dapat mempercepat proses penyembuhan, yaitu melalui manajemen awal dari rencana penanganan pasien dengan infak miokard akut, dengan tujuan adanya pemulihan keseimbangan antara suplai oksigen untuk mencegah iskemia lanjut, pereda nyeri, dan pencegahan serta pengobatan komplikasi. Hal pertama yang dilakukan adalah mempertahankan kepatenan jalan napas, status pernapasan, dan sirkulasi. Penanganan akut miokard infak dimulai dengan pemberian suplai oksigen pada pasien yang memiliki saturasi oksigen kurang dari 90% dan dilanjutkan dengan pemberian terapi farmakologi. Selain itu, semua pasien dengan gejala nyeri dadakan dilakukan pengkajian serta pemeriksaan fisik terfokus, dilanjutkan dengan pemeriksaan EKG 12 lead untuk menegakkan diagnosa infak miokard, dan dengan melakukan perawatan kesehatan pengurangan nyeri dada seperti pemberian relaksasi napas dalam yang dapat diharapkan mencegah terjadinya komplikasi lebih buruk. Infak miokard akut adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh sumbatan arteri koroner. Sumbatan akut terjadi karena adanya aterosklerosis pada dinding arteri koroner, sehingga menyumbat aliran darah ke jaringan otot jantung. Aterosklerosis adalah suatu penyakit pada arteri-arteri besar dan sedang di mana lesi lemak yang disebut plak ateromatosa timbul pada permukaan dalam dinding arteri, sehingga mempersempit bahkan menyumbat suplai aliran darah ke arteri bagian distal. Infak miokard akut adalah nekrosis miokard akibat aliran darah ke otot jantung terganggu. Adapun penyebab terjadinya infak miokard akut yaitu terjadi karena yang pertama, suplai oksigen ke miokardium berkurang yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor pembuluh darah, faktor sirkulasi, dan faktor darah. Yang kedua adalah curah jantung yang meningkat, lalu aktivitas berlebih, yang keempat emosi, yang kelima makan terlalu banyak, yang terakhir itu hipertiroidisme. Adapun tanda gejala pasien dengan infak miokard akut adalah yang pertama, ada nyeri substernal yang meremukkan, terasa panas seperti tertekan benda berat atau seperti diremas, yang dapat menjalar ke rahang, punggung, lengan, leher, telinga, atau bahu, lalu berlangsung lebih lama dibandingkan nyeri angina biasanya lebih dari 30 menit, lalu tidak dapat diredakan dengan istirahat atau nitrogliserin, mungkin tidak bergejala. Yang kedua, gejala pada epigastrium, misalnya rasa mual dan kembung serta muntah, lalu adanya gejala prodromal, misalnya letih, rasa tidak enak pada dada atau malaisme, lalu sesak napas dan batuk, keringat yang berlebihan, dan gelisah. Adapun patofisiologi dari infak miokard akut menurut Asigin et al. 2016, aterosklerosis merupakan salah satu penyebab terjadinya infak miokard yang mempengaruhi lapisan intim dinding arteri dan ditandai dengan adanya deposit
lipoprotein pada area tersebut. Penumpukan deposit tersebut mengakibatkan terbentuknya trombus yang membuat lumen menyempit, sehingga terjadi gangguan suplai darah dalam jangka panjang. Gangguan suplai darah melalui arteri koroner akibat penyempitan atau penyumbatan dapat mengakibatkan kekuatan kontraksi otot jantung menurun atau gagal. Hal ini disebabkan kurangnya pasokan oksigen yang dibutuhkan. Pada akhirnya akan terjadi iskemia pada sel otot jantung. Selain itu, juga akan terjadi iskemia miokard yang berkembang menjadi nekrosis dan kematian miosit. Jika trombus pecah sebelum terjadinya nekrosis total jaringan distal, maka infak hanya terjadi pada miokardium. Namun, jika trombus menyumbat secara permanen pada pembuluh darah, maka infak akan meluas melalui miokardium hingga dari endokardium ke epikardium yang menyebabkan gangguan jantung berat. Adapun komplikasi dari infak miokard akut, yang pertama adalah aritmia, lalu bradikardisinus, lalu irama nodal, asistolik, takikardisinus, kontraksi atrium prematur, ruptur miokardial, dan bekuan darah. Adapun untuk pemeriksaan penunjang pasien dengan infak miokard akut adalah dengan dilakukan pemeriksaan EKG 12 lead. Lalu tes laboratorium meliputi kreatinin, fosfokinase, LDH, troponin T dan I. Lalu ketidakseimbangan elektrolit yang dapat mempengaruhi konduksi dan kontraktilitas, misal seperti hipokalemi dan hiperkalemi. Lalu pemeriksaan leukosit. Lalu pemeriksaan kolesterol atau trigliserida serum yang meningkat. Itu menunjukkan aterosklerosis sebagai penyebab infak miokard akut. Lalu kecepatan sedimentasi meningkat pada kedua dan ketiga setelah infak miokard akut yang menunjukkan inflamasi. Lalu pemeriksaan GDA, lalu tes radiologi. Tes radiologinya meliputi coronary angiografi yang merupakan pemeriksaan khusus dengan sinar X pada jantung dan pembuluh darah. Lalu fototoraks yang untuk melihatkan apakah jantung itu bentuknya normal atau menunjukkan pembesaran jantung yang diduga GJK atau aneurysm infak miokard akut ventikuler. Lalu pencitraan darah jantung untuk mengevaluasi penampilan ventrikel khusus dan umum, gerakan dinding regional, dan fraksi ejaksi atau aliran darah. Lalu digital subtraction angiography atau DSA, teknik yang digunakan untuk menggambarkan pembuluh darah yang mengarah ke jantung atau dari jantung. Lalu Nuclear Magnetic Resonance atau NMR, yaitu memungkinkan visualisasi aliran darah serambi jantung atau katup ventrikel, lesi vaskular, pembentuk plak, area nekrosis atau infak dan bekuan darah. Lalu angiografi, itu teknik pencitraan yang digunakan untuk melihat lumen atau bagian dalam organ pada pembuluh darah. Prosedur ini juga dikenal sebagai arteriografi. Tindakan pencitraan medis ini sering digunakan untuk memeriksa kondisi jantung, pembuluh arteri, dan vena. Lalu penata laksanaan yang dilakukan untuk menangani pasien dengan infak miokard akut adalah yang pertama penanganan nyeri dengan terapi farmakologi, lalu membatasi ukuran infak miokardium secara selektif yang dilakukan dengan meningkatkan suplai darah dan oksigen ke jaringan miokardium. Hal ini juga berguna untuk memelihara, mempertahankan, atau memulihkan sirkulasi. Lalu pemberian terapi oksigen segera dimulai saat terjadinya nyeri. Oksigen yang dihirup akan langsung meningkatkan saturasi darah. Terapi oksigen dilanjutkan hingga pasien mampu bernapas dengan spontan. Lalu pembatasan aktivitas fisik dengan cara istirahat, pengurangan atau pemberhentian
Aktivitas fisik pada umumnya akan mempercepat penghentian nyeri. Konsep asuhan keperawatannya yaitu meliputi pengkajian, lalu penyusunan rencana perawatan, lalu implementasi dan evaluasi. Untuk diagnosa yang bisa muncul dari diagnosa medis infak miokard akut itu nyeri akut berhubungan dengan hipoksia miokard, lalu resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan laju, irama dan konduksi elektrikal, penurunan preload dan peningkatan resistensi ventikular sistemik, infak atau distensi otot jantung, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen akibat adanya iskemia dan jaringan nekrotik miokard. Lalu ansietas yang berhubungan dengan perubahan kesehatan dan status sosial ekonomi, ancaman kehilangan atau kematian, serta konflik mengenai nilai-nilai keyakinan dan tujuan hidup. Lalu kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang penyakit, kesalahpahaman terhadap kondisi medis atau terapi yang dibutuhkan, ketidaktahuan sumber informasi, serta kurangnya kemampuan mengingat. Adapun faktor risiko infak miokard akut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, wanita berusia di atas 55 tahun dan pria di atas 45 tahun, lalu memiliki riwayat infak miokard akut sebelumnya, menderita tekanan darah tinggi, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, lalu memiliki kadar kolesterol jahat dan trigliserida yang tinggi dalam tubuh, lalu merokok, jarang berolahraga, menderita diabetes, karena gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah, memicu reaksi inflamasi dan pengedapan plak, lalu sering mengonsumsi makanan berlemak dan tinggi kalori, lalu stres berkepanjangan, lalu wanita yang menopause dini, wanita dengan riwayat preeklamsi atau hipertensi selama kehamilan, penyalahgunaan obat-obatan seperti kokain dan amfetamin, lalu adanya riwayat penyakit autoimun. Adapun pencegahan infak miokard yaitu adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok, lalu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, lalu olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan jantung, menjaga tekanan darah normal, menjaga berat badan ideal, membatasi konsumsi makanan berlemak, tinggi gula dan tinggi kalori. Adapun Kementerian Kesehatan merekomendasikan metode cerdik untuk mencegah serangan jantung, yaitu kesingkatan yang pertama C, yaitu cek kesehatan secara berkala, yang kedua nyahlah dari asap rokok, lalu R, rajin aktivitas fisik, D, diet sehat dengan kalori yang seimbang, lalu I, istirahat yang cukup, lalu K, kendalikan stres. Baik, mungkin itu saja video edukasi singkat dari saya. Bila ada informasi yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.